Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqlil Nasratul Ummah dan rekan saya Isna Nazida Aflahia. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran. Secara bahasa, kata ijaz berasal dari kata aj yang berarti kelemahan atau ketidakmampuan. Kata ijaz adalah bentuk nominal verbal dari kata ajaza yang berarti mendahului. Pengertian mukjizat Al-Quran. Dikatakan mukjizat Al-Quran, maka ini berarti bahwa mukjizat atau bukti kebenaran tersebut adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran, bukan bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran atau faktor luar. Al-Quran didefinisikan firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima umat Islam secara mutawatir. Unsur-unsur mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus berupa peristiwa luar biasa. Yang kedua, mukjizat harus disampaikan oleh para nabi. Yang ketiga, mukjizat harus mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan yang dikemukakan seseorang mungkin saja dilakukan saat menjadi nabi atau sebelum menjadi nabi. Dan yang terakhir, mukjizat harus berupa tantangan yang tidak dapat dilayani antara penantang dengan yang ditantang harus saling memahami. Yang selanjutnya yaitu dimensi i'jaz Al-Quran. Ada 3 segi i'jaz Al-Quran, yaitu yang pertama, terkandungnya penggambaran tentang hal-hal gaib yang tidak mampu dilakukan oleh manusia dan tidak bisa ditandinginya. Misal, janji Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Dia akan mengunggulkan agamanya atas agama-agama lain. Yang kedua, kabar tentang kisah-kisah dan sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang menakjubkan bahwa hal itu berasal dari orang-orang yang menggeluti persoalan tersebut dan tidak pernah berkonsentrasi dengan dunia periwayatan. Yang ketiga, dijelaskan dari bentuk mukjizat yang terjadi dalam struktur syair, karangan, dan tulisan. Telah dijelaskan segi ini dengan berbagai cara, di antaranya kami katakan bahwa Al-Quran merupakan struktur yang berada di luar segi-segi struktur kalimat biasa dan bertentangan dengan gaya bahasa orasi mereka. Kemudian ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, susunan bahasanya yang indah berbeda dengan susunan bahasa Arab. Yang kedua, uslubnya atau susunannya yang menakjubkan jauh berbeda dengan segala bentuk susunan bahasa Arab. Yang ketiga, keagungan yang tidak mungkin bagi makhluk untuk mendatangkan sesamanya. Yang keempat, syariat yang sangat rinci dan sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang keenam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, Al-Quran memenuhi setiap janji dan ancaman yang dikabarkannya. Kemudian yang terakhir ada i'jaz al-adad. Dalam buku Tafsir Al-Amanah, ketika mentafsirkan surat Al-Muddatsir, penulis menjelaskan persoalan keseimbangan kosakata Al-Quran, antara lain dengan menguraikan pendapat Rasyad Khalifah yang menyatakan bahwa ada rahasia di balik jumlah pengulangan kosakata Al-Quran. Abdur Razak Naufal Al-Karim dalam bukunya Al-I'jaz Al-Adad Al-Quran Al-Karim, kemukjizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran, yang mengemukakan contoh tentang keseimbangan sebagai berikut. Pertama, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Yang kedua, keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Kemudian keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.